Iman dari pengakuan iman rasuli. Prinsip-prinsip dasar tentang Kristus. Paul C. Jong. Bagian 1. Pengakuan iman kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Allah Bapa. Ada 3 pengakuan yang dinyatakan di dalam iman para rasul. Pengakuan yang pertama adalah bahwa mereka percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kejadian pasal 1 ayat 1. Yang kedua, mereka mengakui bahwa Yesus Kristus anak Allah sudah memberikan kepada mereka pengampunan dosa. Dan yang ketiga adalah bahwa mereka percaya bahwa Yesus Kristus dikandung dari Roh Kudus. Kita juga harus mengakui bahwa kita percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus karena kita harus memiliki iman yang sama dengan para rasul. Bagi kita, Bapa adalah Allah, sama sebagaimana Anak dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dalam hakikatnya Bapa, Anak dan Roh Kudus semuanya adalah Allah yang sama, karena iman kita kepada mereka adalah iman yang sama. Sebagai contoh, karena Bapa adalah Allah yang Maha Kuasa, Anak juga Allah yang Maha Kuasa. Ketiga pribadi di dalam Tritunggal yang kudus, dengan kata lain, pada hakikatnya adalah Allah yang sama. Dengan demikian, kita percaya dengan cara yang tepat bahwa ketiga pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus pada dasarnya dan secara sempurna adalah satu. Jadi, agar kita bisa membangun dasar iman kita di dalam firman Allah, kita harus terikat di dalam firman kebenaran ini. Bukti Alkitabiah. 1. Dari Perjanjian Lama. 1. Pertama-tama, Perjanjian Lama dengan jelas menunjukkan bahwa Allah itu Esa. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Pada saat yang sama, Perjanjian Lama juga mengatakan dengan sangat jelas bahwa keberadaan Allah dalam beberapa pribadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kejadian pasal 11 ayat 7. Dari bagian ini, kita bisa melihat dan percaya bahwa Allah ada bukan hanya sebagai satu pribadi, tetapi dalam pribadi yang jamak. 2. Dari Perjanjian Baru. Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah bagi kita, tetapi Allah ada di dalam 3 pribadi yang mandiri. Kebenaran ini sangat nyata dalam istilah-istilah yang sangat jelas di dalam Perjanjian Baru. 1. Bahwa Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus ada sebagai pribadi yang mandiri sangat terbukti dengan jelas dalam kisah mengenai baptisan Yesus yang menjadi tanda dari awal pelayanannya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius pasal 3 ayat 16-17. Bagian ini menjelaskan mengenai baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di mana Allah Tritunggal itu dinyatakan dengan jelas. Dari bagian ini kita mengetahui bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Roh Kudus bekerja dengan dia dan bahwa Bapa menyatakan kalau dia adalah anak yang dikasihinya, kepadanya lah ia berkenan. Melalui semua manifestasi ini, maka keberadaan Allah yang Tritunggal ini dinyatakan. Yesus bisa menggenapi semua kebenaran Allah karena ia menanggung semua dosa manusia dengan baptisan yang diterimanya dari Yohanes. Inilah sebabnya ia harus mati di kayu salib bagi kita, dan inilah kebenaran Allah yang digenapi Bapa melalui anaknya. Bahwa Yesus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya adalah kebenaran Allah itu sendiri, dan kebenaran ini diteguhkan baik oleh Bapa maupun oleh Roh Kudus. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada sebagai pribadi yang berbeda, akan tetapi Allah yang sama bagi kita. 2. Matius pasal 28 ayat 19 juga menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah, sebagaimana yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk karena itu,
"Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itu di dalam nama dari 3 pribadi yang mandiri dari Sang Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah masing-masing pribadi yang mandiri. Tetapi pada saat yang sama, ketiganya adalah sama dalam hal ketiganya adalah Allah yang sama. Dengan demikian, ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada satu Allah yang pada hakikatnya adalah gabungan dari 3 pribadi yang mandiri. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagaimana yang diyakini oleh iman Kristen adalah Allah yang ada dari dirinya sendiri, yang berbeda dari semua yang lain. Beberapa agama yang lain percaya bahwa Yesus hanyalah salah satu dari banyak nabi yang ada, tetapi ini sama sekali tidak benar. Bagi kita, Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun sebenarnya kenyataan dari kebenaran ini sudah secara sangat jelas disaksikan di dalam Alkitab, ada banyak orang yang masih belum memahami hal ini. Ini terjadi karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Injil air dan Roh, dan mereka berusaha memahami konsep tentang Tritunggal yang kudus dengan akal budi dan logika manusia yang membuat mereka tidak akan mungkin bisa memahaminya. Mereka yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa memahami Allah Tritunggal. Tetapi bagi mereka yang sudah dilahirkan kembali, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah kita yang esa, yang menjadi tempat kita meletakkan iman kita. Nama Allah. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Keluaran pasal 3 ayat 14. Yahweh, kata ini muncul sebanyak lebih dari 5.300 kali di dalam Alkitab. Dan Yahweh adalah nama yang paling umum di mana Ia menyatakan dirinya kepada manusia. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa nama Allah itu kudus, dan mereka sangat berhati-hati ketika menuliskan atau memanggil Dia dengan namanya itu. Keluaran pasal 3 ayat 14. Karena sikap yang sangat hormat kepada Yahweh, mereka kemudian memilih dan menggunakan nama yang lain, Adonai, untuk menyebut nama Allah. Arti dari nama ini adalah Tuhan atas semuanya, yang mencangkup juga 1. Dia itu ada. 2. Dia adalah Tuhan di atas semua kehidupan. Dan 3. Dia yang sudah ada, selalu ada, dan akan tetap ada dari dirinya sendiri. Kita memanggil Allah sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama anak dari Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Nama ini berarti Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Pengakuan iman rasuli dan berkat iman dari dalamnya. Kerinduan kita adalah agar iman para rasul itu diturunkan kepada kita dalam kemurnian yang tidak tercela. Ini adalah keinginan kita dan harapan setiap orang Kristen. Iman mereka seharusnya diturunkan kepada kita secara lengkap dalam teks tertulis sesudah mereka tidak ada lagi. Akan tetapi iman sejati dari para rasul hanya dinyatakan di dalam surat-surat mereka, dan inilah sebabnya kita berjuang untuk membagikan dan menyebarkan iman mereka itu. Apa kemudian iman dari para rasul itu? Pada dasarnya pengakuan iman rasuli disusun sesudah masa para rasul berlalu. Jadi dengan kata lain, hal itu merupakan sebuah pengakuan iman dari para rasul yang ditulis oleh generasi yang datang sesudah mereka tidak ada lagi. Iman para rasul adalah iman kepada pekerjaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan yang kita terima ketika kita menerima Allah sebagai juru selamat kita menuntut dari kita iman yang mengakui hal-hal ini, bahwa baptisan Yesus sudah membasuhkan dosa-dosa kita, bahwa melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib, maka segala dosa kita sudah dihakimi secara setimpal, dan bahwa Yesus diutus oleh Bapanya sebagai juru selamat bagi orang-orang berdosa. Jadi, ketika seseorang percaya bahwa semua dosa-dosanya ditebuskan melalui baptisan dan darah Yesus, ia akan menerima Roh Kudus dari Allah. Dengan demikian, kita bisa menyatakan pertanyaan ini kepada orang-orang yang akan dibaptiskan. Apakah Anda percaya bahwa ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes, semua dosa Anda diangkat dari diri Anda dan diletakkan di atas bahunya?
Kalau jawabannya ya, saya percaya bahwa semua dosa saya dan dosa-dosa dunia sudah diletakkan ke atas Yesus. Kita melanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah kemudian Anda percaya bahwa Yesus yang memikul dosa-dosa Anda melalui baptisannya oleh Yohanes mencurahkan darahnya di kayu salib? Mereka yang bisa menjawab dengan pasti bisa dibaptiskan di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman kepada Allah Tritunggal dimulai dengan pengakuan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi." Hanya kepada mereka yang percaya dan yang mengakui hal ini, para rasul bisa membaptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman Kristen yang sejati diberikan hanya kepada mereka yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Itulah sebabnya gereja Allah dibangun di atas dasar iman dari ke-12 rasul. Asal dari pengakuan iman rasuli adalah sejak adanya Edik Milan pada tahun 313 Masehi yang ditanda tangani oleh Kaisar Konstantin. Dalam latar belakang sejarah terjadinya perubahan status kekristenan dari agama yang terlarang menjadi agama resmi, agama Kekaisaran Romawi. Perubahan radikal ini mengakibatkan adanya ketertarikan yang besar kepada kekristenan di seluruh wilayah Romawi. Yang diperlukan kemudian adalah adanya standar iman kepada orang-orang yang baru percaya itu yang ingin menjadi bagian dari gereja Allah. Pengakuan iman rasuli memiliki latar belakang adanya kebutuhan ini dan menjadi ada karena upaya orang-orang yang ada sesudah berlalunya masa rasuli. Bentuknya yang sekarang diturunkan kepada kita setelah dikumpulkan dan berulang kali direvisi oleh banyak konsili keagamaan yang terjadi sesudah masa rasuli. Inilah sebabnya pengakuan iman rasuli yang sekarang ini harus diterjemahkan ulang melalui iman kepada Injil, air, dan Roh yang mengungkapkan iman kekristenan dan iman yang sejati. Untuk menyebarkan iman Kristen ini ke seluruh dunia, kita harus mengetahui dan percaya kepada cara Yesus membuat semua dosa itu lenyap dan bagaimana Ia sudah memberikan kepada manusia kehidupan yang kekal. Tetapi di dunia ini ada begitu banyak agama dan masing-masing agama memiliki ilah masing-masing. Perbedaan antara ilah-ilah itu dengan Allah Kristen adalah bahwa ilah-ilah itu hanyalah buatan manusia, sedangkan Allah Kristen adalah Allah yang sudah ada dari dirinya sendiri. Untuk percaya kepada Allah Kristen, orang harus membuang semua ilah palsu dan agama buatan manusia itu. Tanpa itu, semua usaha akan sia-sia saja. Alasan mengapa kita melihat banyak sekali kebingungan iman kepada Allah adalah karena tidak adanya pemahaman tentang Allah, pencipta dan namanya. Di Kekaisaran Mongolia ada suatu ilah yang disebut Buruhung. Ilah ini tidak disebut sebagai pencipta dari dunia ini. Akan tetapi, orang-orang Mongolia masih menyembah Buruhung sebagai ilah mereka bahkan sampai hari ini. Dengan demikian, bahkan pada saat mereka percaya kepada Allah Kristen sebagai Allah mereka, tetapi mereka masih juga percaya kepada ilah bangsa mereka. Ini membuat mereka tidak akan mungkin bisa memiliki iman yang benar. Kalau seseorang berpikir bahwa Allah Kristen adalah sama dengan ilah bangsa mereka, ia tidak akan bisa bertemu dengan Allah sejati yang ada di dalam iman Kristen. Inilah sebabnya kita harus memberikan kesaksian mengenai Allah Tritunggal di dalam kekristenan. Mengapa sulit sekali bagi iman Kristen yang sejati kepada Allah untuk masuk ke dalam dunia? Itu terjadi karena banyak orang tidak bisa membedakan antara ilah mereka dengan Allah Kristen, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alasan yang lain lagi adalah karena memang sangat sulit bahkan di dalam kekristenan untuk tetap memelihara dan memberitakan kebenaran pengampunan dosa, iman, air, dan Roh sepanjang sejarah perjalanannya. Kekristenan yang diperkenalkan kepada Kekaisaran Mongolia mengandung banyak sekali kompromi dengan agama bangsa itu, agar dapat menghindari konflik iman dengan doktrin Buddha yang dominan, dan ini mengakibatkan iman Kristen gagal untuk berkembang. Kebenaran penebusan Kristen tidak memiliki bandingan di dalam doktrin Buddha. Kebenaran penebusan ini berarti bahwa
Kristus menanggung segala dosa dunia bagi manusia, mati di kayu salib menggantikan kita, bangkit kembali dari kematian, dan dengan demikian menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi salah satu doktrin di dalam agama Buddha adalah larangan untuk membunuh. Inti dari kebenaran kekristenan adalah Injil air dan roh, dan kebenaran ini berarti bahwa baptisan Yesus bermakna ditanggungnya dosa dan pencurahan darahnya di kayu salib. Tetapi karena doktrin di dalam agama Buddha melarang pembunuhan apapun, firman tentang ditanggungnya dosa dan kematian Yesus tidak diterima atau dipercayai sebagaimana adanya, dan karena itu tidak bisa berdampingan dengan doktrin hati nurani dalam ajaran Buddha. Sebagai akibatnya, kekristenan di Kekaisaran Mongolia akhirnya hanya terserap ke dalam agama Buddha dan tidak bisa lagi ditemukan di Mongolia. Ketika gereja di Kekaisaran Mongolia menghadapi kesukaran dan penganiayaan, terlebih lagi, banyak sekali orang Kristen yang langsung lari ke kuil Buddha dan dengan mudah beralih ke agama Buddha, dan membuat kekristenan menjadi tercemar di negara itu. Alasan terbesar mengapa kekristenan lenyap dari Kekaisaran Mongolia adalah berkaitan dengan iman mereka kepada Allah Tritunggal yang tidak mantap. Mereka menganggap Buddha dan Yesus sebagai Allah yang sama. Ini yang pada akhirnya membuat lenyapnya kekristenan dari seluruh Kekaisaran Mongolia. Kehidupan kekal hanya bisa terjadi kepada mereka yang sudah diselamatkan dari dosa mereka melalui percaya kepada Allah kekristenan yang sejati sebagai Allah mereka, siapapun dan dimanapun mereka berada. Karena itu, kita harus percaya kepada Injil air dan roh, dan kepada Allah Tritunggal. Semua itu adalah dasar dari iman kita kepada gereja Allah, dan kita juga harus memberikan kesaksian mengenai kebenaran ini. Kebenaran ini tidak lain dari iman para rasul yang dibicarakan di dalam buku ini. Hanya ada satu Allah di seluruh alam semesta, dan Dia adalah Allah Tritunggal. Namanya adalah Yahweh, atau Yesus, Sang Juru Selamat. Ia adalah Allah yang benar, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi untuk semua agama. Siapakah para rasul? Karena pengakuan iman itu disebut pengakuan iman rasuli, kita perlu terlebih dahulu mengetahui siapakah para rasul itu. Kata rasul berarti orang yang diutus. Di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah apostolos, yang berarti seorang utusan sebagai delegasi yang dipercaya untuk membawa suatu misi. Sebenarnya gelar sebagai rasul hanyalah bisa dikenakan kepada ke-12 murid yang dipanggil oleh Yesus. Tetapi dalam makna yang lebih luas, hal itu juga diterapkan kepada semua guru-guru Kristen termuka lainnya seperti Barnabas. Kisah para Rasul pasal 14 ayat 14. Syarat dan tugas para rasul. 1. Mereka yang secara langsung menerima panggilan dari Kristus untuk memberitakan Injil air dan roh. Markus pasal 3 ayat 13, Lukas pasal 6 ayat 13, Galatia pasal 1 ayat 1. 2. Mereka yang hidup bersama dengan Kristus dan bersaksi tentang karyanya di dunia ini. Para murid Yesus Kristus adalah para saksi akan digenapinya seluruh kebenaran Allah melalui kehidupan Kristus. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22, 1 Korintus pasal 9 ayat 1. 3. Mereka yang karena dipenuhi oleh Roh Kudus menerima kuasa untuk menggenapi karya yang diperintahkan oleh Kristus. Kisah para Rasul pasal 15 ayat 28, 1 Korintus pasal 2 ayat 13, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 8, 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 12. 4. Mereka yang diberi kuasa untuk melanjutkan mujizat demi untuk menjadi saksi atas Injil air dan roh di dunia ini. Allah memberikan kuasa yang besar kepada para rasul agar Yesus Kristus bisa dinyatakan melalui mereka sebagai Allah Sang Juru Selamat. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 40, 2 Korintus pasal 12 ayat 12, Ibrani pasal 2 ayat 4. 5. Mereka yang menerima panggilan khusus dan juga berkat khusus dari Allah. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 15, 2 Korintus pasal 1 ayat 1, Galatia pasal 2 ayat 8.
Kuasa yang diberikan kepada para rasul adalah kuasa untuk mengampuni dosa manusia, dan karena itu, mengabaikan mereka yang memiliki kuasa ini akan membawa kepada kebinasaan seseorang. Apakah orang-orang Yahudi percaya kepada Allah sebagai Bapa atas ciptaan? Orang-orang Yahudi percaya kepada Allah, pencipta alam semesta yang berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia, dan bangkit serta runtuhnya sebuah bangsa sebagai Bapa mereka. Di dalam Perjanjian Lama, nama Allah disebut Elohim atau Jehovah. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus yang disebut sebagai Allah. Yesus sendiri memanggil Allah sebagai Allah Sang Bapa. Yohanes pasal 6 ayat 27. Bapa kami yang ada di surga. Matius pasal 6 ayat 9. Bapa yang kudus. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan Bapakku. Yohanes pasal 20 ayat 17. Mengajarkan kepada murid-muridnya berulang kali bahwa mereka akan menerima pengajarannya di dalam hati mereka. Di dalam kekristenan, kita menjadi orang-orang percaya yang sejati melalui pertemuan dan percaya kepada Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Injil air dan roh, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang Kristen harus mengenal secara pasti siapakah Allah yang mereka percayai. Orang-orang Kristen percaya kepada Allah sebagai Bapa semua manusia. Orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal sebagai pencipta yang paling utama dari umat manusia, yaitu mereka percaya kepada Allah sebagai sumber dan pemelihara kehidupan. Allah menciptakan manusia dan menyelamatkan serta memelihara orang-orang kudus melalui gerejanya. Karena Allah kekristenan menciptakan alam semesta dan umat manusia seturut dengan gambarnya, Ia adalah Bapa dari semua umat manusia. Ketika seorang misionaris memberitakan Injil kepada sekelompok penduduk asli Amerika untuk pertama kalinya, seorang kepala suku tua bertanya kepadanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa Allah adalah Bapamu?" Dengan bersemangat, misionaris itu menjawab, "Ya." Kepala suku itu kemudian bertanya lagi, "Apakah Anda juga mengatakan bahwa Allah adalah Bapa saya juga?" Lalu misionaris itu menjawab, "Tentu saja." Tiba-tiba wajah kepala suku itu menjadi sangat cerah. Ia merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau demikian, Anda dan saya bersaudara. Di dalam Allah, semua manusia menjadi saudara dan saudari di dalam jiwanya. Kelahiran mereka secara rohani, dengan kata lain, menjadi lengkap ketika mereka percaya kepada Injil air dan roh. Dunia yang penuh damai sejahtera hanya ditemukan ketika manusia bertemu dan melayani Allah Sang Pencipta yang menjadi akar semua umat manusia. Kalau umat manusia yang tidak mengenal Allah hanya berusaha mencari akar mereka sendiri dari leluhur mereka dan mengejar nasionalisme Calvinis belaka, manusia akan dibinasakan oleh karena kesombongan, kesesatan, kecemburuan, kebencian, perseteruan, dan peperangan. Karena itu kita semua harus menjadi anak-anak rohani Allah melalui iman di dalam Injil air dan roh yang diberikan Allah kepada kita. Adalah Allah Bapa yang memberikan kepada kita sinar matahari pagi yang hangat, keindahan matahari terbenam, keempat musim dan siang serta malam. Dan Dialah yang memberi makan dan merawat semua bentuk kehidupan, baik manusia maupun binatang, dengan menurunkan hujan dan salju, serta memberikan kepada kita buah-buahan berlimpah dari dunia ini. Inilah sebabnya Mazmur pasal 100 ayat 3 menuliskan pujian ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Karena Allah mengenal bagaimana berfungsinya tubuh kita, Ia memberi makan kita dengan hasil yang pantas dari keempat musim. Sebagai contoh, karena kita banyak berkeringat pada musim panas, Allah memberikan kita buah-buahan yang lezat dan segar seperti buah persik, semangka, tomat, anggur, dan lainnya. Secara khusus, kita tidak bisa tidak merasa takjub oleh keajaiban dari apa yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Sekarang sudah diketahui umum bahwa kehidupan manusia ditemukan di dalam darahnya. Tetapi sebenarnya hal itu sudah tertulis di dalam Alkitab sekitar 3.500 tahun yang lalu.
Imamat pasal 17 ayat 11. Darah ini beredar di dalam tubuh kita sejauh lebih dari 675 km hanya dalam satu hari. Jika kita berjalan kaki lebih dari 40 km dalam sehari tanpa istirahat, kita semua akan kelelahan dalam waktu singkat. Namun, jantung kita mengedarkan darah lebih dari 675 km hanya dalam satu hari, tanpa berhenti sama sekali selama 365 hari dalam setahun. Kita mematikan lampu ketika kita pergi tidur, tetapi jantung kita tidak pernah berhenti. Lalu, siapa yang memompa jantung itu? Bapa dari kehidupan sajalah yang bekerja di dalam rahasia yang terdalam dalam kehidupan yang tidak kita mengerti. Udara yang dihirup oleh manusia, air yang diminum, dan makanan yang dimakan setiap hari, semuanya dengan jelas diberikan oleh Allah. Inilah sebabnya Yakub, seorang beriman, mengatakan, Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Kejadian pasal 48 ayat 15. Juga, kepada orang-orang Israel yang tidak tahu berterima kasih, Yesaya mengatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya pasal 1 ayat 2-3. Dengan demikian kita harus memahami bahwa Allah sajalah yang memberi makan dan merawat jiwa kita. Allah adalah perawat dan bapa dari semua manusia. Kita harus mengenal Allah sebagai Dia yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita adalah tidak terbatas dan kekal. Tetapi sejarah manusia berubah, dan agama manusia juga berubah berulang kali. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan besok. Kasih jasmania manusia tidak bisa bertahan lama. Ketika tergerak secara emosi, kita berpikir bahwa itu adalah kasih. Tetapi dalam sekejap, hal itu berubah. Yang senantiasa berubah demikian tidak lain dari emosi saja. Kasih jasmania manusia senantiasa mementingkan diri sendiri dan berpusat kepada dirinya. Tetapi kasih Allah yang benar adalah mutlak, rela berkorban, dan kekal. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal. Demikianlah Ia menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Itulah yang dijelaskan di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus percaya kepada Allah, tetapi kita juga harus diselamatkan dari dosa kita dan menerima kehidupan kekal dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Allah mendengar doa kita. Hubungan parental antara seorang bapa dan anaknya adalah hubungan karena persamaan darah dan daging. Demikian juga, mereka yang percaya kepada Allah menjadi anak-anaknya dengan percaya kepada baptisan Yesus Kristus dan darahnya sebagai Injil pengampunan dosa. Demikianlah cara kita bisa hidup dalam sebuah rumah bersama-sama. Ketika kita ada di dunia ini, tidak lain kecuali gereja Allah itulah yang menjadi rumah bagi orang-orang kudus. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, rumah kita adalah kerajaan surga yang kekal. Berkat untuk memanggil Allah sebagai Bapa kita dan diselamatkan dari segala dosa hanya bisa terjadi di dalam iman yang percaya kepada Injil, air, dan Roh. Roma pasal 8 ayat 15 kemudian mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini adalah sebuah kenyataan yang sangat ajaib dan sangat benar.
Injil air dan roh yang sejati adalah Injil yang membuat Anda diampuni dari segala dosa Anda. Hanya dengan iman, karena itu kita bisa diampuni dari segala dosa kita. Dan Roh Kudus bisa datang hanya kepada mereka yang sudah diampuni dari segala dosa mereka melalui percaya kepada Injil air dan roh. Dan hanya mereka yang sudah menerima Roh Kudus bisa menjadi anak-anaknya. Dan oleh iman kepada Tuhan, mereka semua bisa menerima apa saja yang mereka minta kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes pasal 16 ayat 23 kemudian mengatakan, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Allah adalah Bapa yang tidak peduli betapa seringnya orang-orang yang percaya kepadanya memanggil namanya tidak pernah merasa terganggu atau merasa bosan. Yakobus pasal 1 ayat 5. Kita harus percaya kepada Allah sebagai warisan kepada kita. Mereka yang percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan oleh Tuhan menjadi anak-anak angkatnya. Sebagaimana yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Dan kalau mereka sudah menjadi anak-anak Allah, itu berarti bahwa mereka pastilah akan menerima warisan mereka di kehidupan yang akan datang. Sebagaimana yang dikatakan Roma pasal 8 ayat 17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini, kata waris ditekankan 3 kali, artinya mereka yang akan menerima dari Allah, ahli warisnya sendiri. Galatia pasal 4 ayat 7 juga mengatakan, "Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Kata dijadikan ahli waris menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang akan mewarisi segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, kekristenan itu. Dari diri kita sendiri, kita bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk mendekat kepada kerajaan surga tanpa iman kepada Injil air dan roh. Tetapi dengan percaya kepada baptisan dan darah anak tunggal Allah, kita bisa menerima pengampunan dosa kita dan masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes pasal 6 ayat 39 mengatakan, "Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Aku percaya kepada Yohanes pasal 1 ayat 12-13. Pengakuan iman yang ada di dalam pengakuan iman rasuli adalah pernyataan iman rasuli yang menegaskan betapa pastinya kenyataan mereka kepada Allah. Dengan demikian, iman ini harus dimulai dengan pengakuan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa." Alasan untuk melakukan hal itu adalah karena kita ingin memiliki iman yang dikehendaki Allah di dalam diri kita. Menjalani kehidupan iman adalah bagi masing-masing pribadi untuk percaya kepada Allah Tritunggal, karena iman dimulai dengan mengenal dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Iman yang merefleksikan keinginan untuk memiliki iman yang dikehendaki Allah bagi kita. Ketika kita percaya kepada Allah, mustahil bagi kita untuk sampai kepada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini hanya dengan menggunakan pikiran atau percobaan kita sendiri. Kita sampai kepada kesimpulan itu hanya dengan percaya kepada firman Allah Sang Pencipta itu. Ketika berkaitan dengan masalah ini, kita tidak bisa secara langsung mengesahkan atau membuktikannya sendiri. Kita hanya bisa menerimanya melalui firman yang berkuasa itu. Firman di dalam Alkitab adalah kebenaran yang berkuasa. Para nabi dan para rasul adalah para penulis Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Yesus adalah Allah Juru Selamat yang menyelamatkan manusia dari sakit yang tidak tersembuhkan dan bahkan membangkitkan mereka yang sudah mati. Dengan ilham dari Allah, para nabi menuliskan firman Allah dari catatan tentang penciptaan Allah atas alam semesta sampai kepada keselamatan dari Allah melalui anaknya Yesus.
Dan dengan percaya kepada semua tulisan itu sebagaimana adanya, kita bisa memastikan kebenaran dari firman-Nya dan bertemu dengan Allah atas kebenaran itu. Di dalam kekristenan, manusia yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Injil air dan roh yang menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Karena tokoh utama dari Injil ini adalah Yesus, kita bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah bagian kita dengan percaya kepada firman-Nya. Kita semua harus percaya kepada firman Allah kekristenan, karena kita memerlukan juru selamat, karena kita adalah orang-orang berdosa sejak saat kita dilahirkan. Orang-orang berdosa bisa diselamatkan ketika mereka percaya kepada Injil, firman air dan roh yang sudah diberikan Yesus kepada mereka. Inilah kebenaran yang dicurahkan Allah kepada manusia.